jika kita masih punya kekuatan untuk bergerak. Jadikan gerak itu bagian dari cara kita untuk mendekati Allah. Bersyukurlah kepada Allah saat kita masih bisa menatap, sebab dengan tatapan itu kita bisa melihat keindahan dunia yang merupakan anugerah terbesar dari Allah. Bersyukurlah kepada Allah saat kita masih bisa mendengar, kita masih bisa mendengarkan kalimat-kalimat indah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan mendengar kita bisa menjadi mengerti. Dengan mengerti kita masih bisa menjadi memahami. Dengan pemahaman yang baik kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Itulah rangkaian hidup yang sesungguhnya menyatu dalam rangkaian gerak. Mata yang memandang, telinga yang mendengar, mulut yang berkata, kaki yang melangkah. Sesungguhnya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari gerak hidup ini. Semuanya saling bersinergi, saling mendukung, saling memperkuat. Secara sederhana, kalau kita mau belajar dari keadaan diri kita tentang bersinerginya antara pandangan dengan pendengaran, pendengaran dengan kata-kata, langkah kaki dengan gerak tangan, sebuah sinergi yang kemudian menghadirkan kekuatan. Mari kita belajar dari diri kita, sesuatu yang sangat dekat. Kalau kita bisa memahaminya dengan hati yang jernih, maka sesungguhnya tak perlu jauh kita mencari tentang bagaimana arti sebuah makna hidup. Kita temukan di diri kita, hamba Allah yang bernama manusia ini. Subhanallah. Sahabat, bersatunya gerak tubuh kita, jasad kita. Sebab jasad kita ini menyatu kal jasadil wahid. Ini makna ukhuwah. Kita ini satu tubuh. Ketika Anda tersandung batu saat berjalan, yang berteriak kesakitan bukan kaki Anda, tapi mulut Anda. Itu artinya ada kesinambungan, ada hubungan yang sangat dekat. Bahkan ketika mulut Anda berteriak mengaduh karena sakit, mata pun kemudian mengekspresikan kesedihan, maka keluarlah air mata. Jadi tidak ada yang terpisah. Andaikan kita umat Islam ini satu tubuh, andaikan, sebetulnya bukan berandai-andai kalau kita memang mampu melaksanakannya, sebab sudah ada contoh tauladan bagaimana sebuah generasi tentang kegemilangan ukhuwah itu pernah ada dalam fakta sejarah. Cuma kita lah yang tidak mau kemudian mengambil ibroh itu. Itu dulu, itu kan para sahabat, itu kan Nabi. Justru karena Rasulullah diutus oleh Allah sebagai contoh tauladan, para sahabat diutus oleh Allah menjadi ikutan. Dan Allah sangat amat tahu bahwa manusia itu hanya bisa mencontoh manusia. Karenanya para nabi tidak diutus oleh Allah dari kalangan para malaikat, dari manusia, sebab manusia hanya bisa mendengar manusia. Dapat dibayangkan seandainya Allah mengutus para nabi dari kalangan malaikat yang mereka diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Sangat amat rumitnya kita mengikuti sementara tak punya kemampuan untuk menjalani. Jadi bingkai kehidupan telah sangat amat nyata, telah sangat amat tegas. Allah memberikan kita banyak kesempatan. Nah sahabat, inilah keharusan kita untuk menyatukan ukhuwah dalam gerak dakwah kita. Mudah-mudahan saja
Lagi-lagi kita mengharap bahwa berbagai persoalan-persoalan umat hari ini membuat kita semakin jernih berkata-kata, tidak menyalahkan A dan B, mencoba untuk meluruskan, tidak antipati kepada saudara kita yang berbuat kesalahan dengan mengatakan A dan B, membuat mereka kemudian justru menjauh dari apa yang kita sampaikan. Terlalu picik nampaknya kita melihat diri kita merasa lebih baik sementara orang lain salah terus. Apakah kita betul-betul sempurna dalam kebaikan kita? Berbagai fasilitas hidup yang kita gunakan untuk menuju jalan dakwah ini memang banyak caranya. Maka kita harus ambil sesuatu yang terbaik. Jika memang belum ada dalam pandangan kita kebaikan pada orang lain, maka bercerminlah kepada diri kita. Sudahkah kita pantas untuk menyampaikan kebaikan itu? Kita hanya belajar, kita hanya berusaha. Adapun hasilnya Allah lah yang menentukan.